Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fidelia Berliani Putri, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Teknologi Bandara. Di sini aku lagi ada di PMI Kota Semarang. Karena hari ini rencananya aku bakalan donor darah, tapi karena kedatangan tamu bulanan atau sedang haid, jadi aku tidak bisa mendonorkan darahku. Tapi sekarang aku lagi ngajak teman aku yang bernama. Hai teman-teman, nama aku Susi Setiawati. Nah, kali ini kita bakalan donor darah. Ikutin terus ya. Bye-bye. Bulan kemarin? Bapak hari ini? Enggak. Enggak sarapan. Oke. Malam tidur jam berapa? Jam 10. Vaksin terakhir? Apa itu? Vaksin terakhir sesuai ya? Vaksin terakhir tanggal 18. Iya. Coba dulu. Tusuknya. HB-nya rendah, nggak bisa ya, tapi tetap diperiksa golongan darahnya untuk administrasi inputnya ya. Golongan darah A, resusnya positif ya. Ini A, resusnya positif. Ini belum bisa, HB-nya rendah 12,1, minimal diambil 12,5. Ya, nanti seminggu lagi banyak sayur hijau, sama protein. Ya, gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, karena Susi kadar hemoglobinnya tuh rendah, jadi tidak bisa donor. Gimana kalau kita tanya-tanya, kenapa sih kok bisa HB dia itu kok rendah? Mari kita tanya. Oke teman-teman, aku nggak bisa donor nih karena HB ku rendah, cuma 12,1 kan minimal HB kan 12,5 sampai dengan 17,0. Nah HB ku cuma 12,1, jadi nggak bisa donor ya teman-teman. Mungkin karena HB ku rendah, mungkin kurang mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Intinya yang hijau-hijau biar HB-nya itu naik. Begitu teman-teman. Nah, itu dia alasan kenapa sih kadar HB dari Susi itu bisa rendah. Nah, karena kami berdua tidak bisa untuk mendonorkan darah, jadi kami berencana untuk mencari relawan yang bisa untuk donor darah. Jadi, mari kita cari relawan ya. Saya perkenalan terlebih dahulu. Namanya saya Bu Musliah. Bu Musliah. Umurnya berapa tahun Ibu? 48. Ibu sudah berapa kali donor darah? 28 kali. 28 kali. Untuk tahun pertama Ibu donor darah tahun berapa? 2010. 2010. Ya. Apakah sudah mendapatkan penghargaan Ibu? Udah. Oh, gitu. Apa pernah gagal dalam akan donor darah? Pernah. Pernah. Berapa kali Ibu? 1 kali. Oh, itu ada kendala apa ya Ibu? HB-nya? HB-nya rendah. HB-nya rendah. Oh, iya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah donor darah nih? Biasa aja, Mbak. Kalau nggak donor malah saya iya. kayak gimana ya? Apa sugesti ya, Mbak? Iya. Kalau nggak donor tuh rasanya capek-capek gitu. Oh. Tapi kalau udah donor gitu sudah enak iya. gitu.
Itu perasaannya senang. Senang Mbak, puas ya Mbak ya. Iya. Terima kasih Sudah, Ibu. oh, iya. Iya, iya. Makasih ya Mbak ya. Darah kalau volumenya ada dua jenis, yang satu 350 dan yang kantong satu 450. Untuk pengambilannya kita berdasarkan berat badan. Untuk berat badan di atas 55 bisa diambil 450 ml. Tapi kembali ke kembali ke permintaan di bagian komponen darahnya. Jadi untuk mengambil 350 atau 450 nanti kita sesuai permintaan bagian komponen darah. Tapi untuk pengambilannya, menentukan volumenya kita berdasarkan berat badan. Untuk waktu pengambilan sendiri kurang lebih satu pendonor kurang lebihnya 10 menit. Jadi misalnya kita akan donor di bulan Ramadan, yang penting adalah pagi kita tetap sahur di jam sahur supaya kebutuhan nutrisi tubuh tetap terjaga. Jadi kalau misalnya mau donor di bulan Ramadan, kita bisa donor pagi hari, jadi masih dekat dengan jam sahur atau menjelang berbuka atau setelah berbuka sekalian. Tapi kalau misalnya sudah siang tangguh jam 2, jam 1 itu mungkin memang baiknya jelang berbuka atau pagi sekalian. Tapi kalau memang sudah rutin donor dan merasa, intinya kan segala sesuatu itu kalau kita yakin ya Pak, begitu. Saya tanyakan tetap bisa. Ada pertanyaan lain mungkin? Udah kan, apakah kalau yang jam head kan nggak boleh donor? Nah itu alasannya kenapa ya Ibu? Oh iya, kalau di menstruasi kenapa sih untuk donor? Kalau pada saat menstruasi kenapa nggak boleh donor? Yang pertama itu untuk sirkulasi yang sel darah, maaf sebelumnya sirkulasi sel darah yang dikeluarkan itu masih kurang bagus Mbak. Ya, terus juga pada saat darah yang kita ambil itu masih bisa dikatakan sudah keluar dari sudah keluar dari pada saat range, tambah lagi keluar pada saat pengambilan. Dan juga untuk darah yang keluar itu yang diambil bisa dikatakan masih belum dalam kualitas yang bagus. Mungkin itu aja. Buat HB-nya itu normal itu gimana ya? Oh iya, kadang HB-nya ada. Iya kadang ada yang kelebihan HB, biar normal, biar bisa donor darah. Betul. Nah, tips atau trik biar HB-nya cenderung stabil atau lolos donor gitu. Kalau tips dari saya pribadi Mas ya, pertama sering mengkonsumsi makanan yang hijau atau sayur-sayuran, buah. Terus kalau Masnya memang suka kopi, dikurangi ataupun diimbangi dengan air putih. Jangan kebanyakan kopi, air putihnya kurang. Terus juga istirahatnya minimal paling tidak itu 5 jam. Paling tidak Mas. Kalau dari kurang dari 5 jam atau ini biasanya itu berpengaruh dalam 1 minggu atau 2 hari sebelum menjelang donor darah. Mungkin dari itu saya katakan juga. Iya, betul. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan sama si Kiki benar. Menjawab kembali untuk yang menstruasi ya. Jadi ketika seorang perempuan sedang menstruasi, itu kan sudah ada darah yang keluar. Jadi memang
biologis pun kita kan ketika donor lebih mudah lelah, kemudian sakit kepala lah, pusing lah, begitu kan. Jadi syarat donor yang utama kan sehat. Makanya kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan donor itu sendiri. Ketika dia sedang menstruasi, biasanya tubuh itu terasa tidak nyaman. Begitu. Jadi lebih baik ditunda sampai menstruasinya sudah selesai atau sudah mendekati dari hari terakhir. Dan biasanya HB-nya juga turun karena ada darah yang keluar nanti. Ya. Sebenarnya kalau di dalam peraturan Menteri Kesehatan, ketika sudah menstruasi tetap diperbolehkan untuk donor sebetulnya dari peraturannya. Tapi itu tadi kami memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Kemudian untuk yang HB, betul apa yang dikatakan. Jadi perhatikan pola makan. Jangan lupa makan makanan yang mengandung protein, kemudian yang mengandung zat besi tinggi. Kalau HB-nya terlalu tinggi, berarti mungkin terlalu banyak minum kopi, kurang air putihnya. Kemudian bisa juga faktor istirahat yang sangat penting. Pokoknya intinya, apapun itu air putih perlu diperhatikan. Ketika HB tinggi, berarti konsumsi proteinnya bisa dikurangi, seperti telur, daging merah, gitu ya. Itu atau kacang-kacangan itu bisa dikurangi. Tapi ketika HB-nya rendah, berarti konsumsi proteinnya ditambah atau ditingkatkan. Gitu. Bisa menjawab? Ya, bisa terjawab. Ada lagi yang ditanyakan? Maksimal HB. Kalau untuk di setiap tempat donor maksimal HB itu 17,0. Sedangkan untuk minimalnya itu 12,5. Betul, jadi memang harus di range itu 12,5 sampai maksimal 17. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang meskipun kurang 0,1, bukannya kami pelit, nggak pelit sih cuma kurang 0,1 kok nggak boleh gitu. Jadi memang syaratnya seperti itu. Memang sudah ada dalam peraturan segala sesuatu kan ada SOP-nya, jadi dalam SOP-nya memang harus minimal 12,5 dan maksimal 12. Siap. Sebelum donor dalam persiapan semuanya, apa ya kurang di kayak donor suplemen, vitamin itu mudah nggak? Suplemen, vitamin Sebelum donor kita mengonsumsi suplemen Kalau untuk vitamin itu boleh, tapi kalau jamu ataupun obat-obat yang mengandung yang aspirin ataupun bisa dikenal itu kayak obat anti nyeri ya. kayak gitu, Estradiol apa gitu loh. Kalau Estradiol bisa. Cuma ketika konsumsi setiap hari biasanya efeknya ke plasmanya karena kita Ya maksudnya misalkan besok beberapa hari lagi makan, tapi kemarin minum boleh, nggak apa-apa. boleh. Jamu pun jika hanya sesekali boleh, yang tidak boleh adalah kalau protein setiap hari dalam sebelum donor misalnya sebulan penuh gitu minum jamu setiap hari. Tapi kalau hanya sekali tempo, Terima kasih. boleh. Saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman dan bapak sekalian sudah mendengarkan sosialisasi saya. Dari saya mungkin itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, itu dia perjalanan kami untuk donor darah. Terima kasih. Bila ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.